Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kembali bisa bertemu dengan mata pelajaran fikih. InsyaAllah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari berbagai macam kesulitan, terutama sakit penyakit, dan yang paling utama dihindarkan dari wabah COVID-19 yang sedang melanda kita saat ini. Baik, adik-adik sekalian, hari ini saya akan menjelaskan materi fikih bab 1 tentang toharah. Tetapi sebelumnya, marilah kita memohon petunjuk dan bimbingan dari Yang Maha Besar Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat doa belajar. Kita awali dengan melafazkan basmalah, kemudian dilanjutkan dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Nah, baik adik-adik sekalian, langsung saja masuk pada materi ya. Tetapi terlebih dahulu Pak Guru akan paparkan, akan jelaskan tujuan pembelajaran daripada materi ini. Jadi setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik yang pertama dapat memiliki keyakinan yang kuat tentang makna bersuci dari hadas dan najis. Yang kedua, memiliki kemampuan melakukan bersuci secara benar. Yang ketiga, dapat memahami jenis-jenis najis dan memahami tata cara menyucikannya. Dan yang keempat atau yang terakhir, dapat memahami jenis-jenis hadas dan dapat memahami cara menyucikannya. Langsung saja masuk pada materi ya, pengertian toharah. Nah, dalam istilah fikih, bersuci disebut dengan toharah. Menurut bahasa, kata toharah merupakan bentuk masdar dari kata tohura yang berarti suci atau bersih. Nah, jadi menurut bahasa, toharah ini artinya bersih atau bersuci. Sementara menurut istilah, toharah adalah kegiatan bersuci dari hadas dan najis sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah. Jadi toharah itu pengertiannya menurut istilah adalah kegiatan bersuci dari hadas dan najis sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah. Jadi kalau seseorang masih dalam keadaan berhadas atau dalam keadaan kena najis, maka dia tidak diperbolehkan beribadah. Nah, untuk beribadah, dia harus dalam keadaan suci. Jadi bersuci dulu dari najis dan hadas, baru diperbolehkan beribadah. Makanya kegiatan bersuci dari najis dan hadas ini dalam fikih disebut dengan toharah. Orang yang akan melakukan sholat berarti menghadap Allah yang maha suci dan maha bersih. Oleh karena itu, seseorang yang hendak melakukan ibadah sholat harus dalam kondisi bersih dan suci pula, baik dari najis maupun hadas yang ada di badan, pakaian, dan tempat sholat atau tempat ibadahnya. Nah, secara umum, para ahli fikih membagi taharah atau bersuci menjadi dua, yaitu bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Masuk pada dalil taharah. Ya, dalil taharah sebenarnya ada beberapa, tetapi khusus pada kesempatan ini saya hanya akan melampirkan dua, satu firman Allah dan yang satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan atau berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Jadi Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, La yuqbalullahi sholata bi ghairi tahur. Yang artinya, Allah tidak akan menerima sholat yang tidak dengan bersuci. Hadis riwayat Muslim.
bersuci dari hadas, ya, sebagaimana dijelaskan di awal tadi, bahwa para ahli fikih membagi tohara atau bersuci ini menjadi dua, yaitu bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Yang pertama, Pak Guru akan jelaskan atau saya akan jelaskan tentang bersuci dari hadas. Nah, hadas adalah suatu keadaan tidak suci yang menyebabkan seseorang tidak diperbolehkan mengerjakan ibadah. Hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Jadi hadas ini keadaan yang tidak suci yang menyebabkan seseorang tidak diperbolehkan mengerjakan ibadah. Secara umum, hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan ada hadas besar. Pertama, hadas kecil dulu. Hadas kecil adalah hadas yang cara menyucikannya dengan berwudu atau tayamum jika tidak menemukan air. Jadi hadas kecil adalah hadas yang cara menyucikannya dengan berwudu. Jadi jika kena hadas kecil, untuk menyucikan diri kita cukup dengan berwudu atau tayamum jika tidak menemukan air atau dalam keadaan sakit. Nah, sebab-sebab hadas kecil, yang pertama, sesuatu yang keluar dari dubur dan kubul kecuali air mani. Jadi jika ada sesuatu yang keluar dari dubur dan kubul kecuali dia air mani, ya, apa itu yang keluar dari dubur dan kubul? Yaitu buang air besar, buang air kecil, dan buang angin. Jika terjadi 3 hal itu, maka kita dalam keadaan hadas kecil. Yang kedua, hilang akal, baik karena mabuk, pingsan, gila, dan tidur. Jadi jika kita hilang akal, kita dalam keadaan hadas kecil. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ya, jadi bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ini artinya mahram ini orang-orang yang haram menikah, ya. Mahram ini contohnya kakak beradik, ya, ayah anak, ibu anak, ya. Jadi anak laki-laki dengan ibunya, dengan saudara perempuannya itu bersentuhan kulit tidak membatalkan wudhu, ya. Jadi bukan hadas kecil. Ayah dengan anak perempuannya, dengan kakak perempuan, pokoknya seseorang yang bersaudara kakak beradik, ayah anak itu tidak membatalkan wudhu. Kakek dengan cucu perempuannya, nenek dengan cucu laki-lakinya, semuanya itu tidak membatalkan wudhu. Jadi jika bersentuhan kulit tanpa pembatas tidak membatalkan wudhu. Jadi bukan dalam keadaan hadas kecil. Jadi yang menyebabkan hadas kecil hanya persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatan darah, ya. Itu membatalkan wudhu, jadi kita berhadas kecil. Kemudian yang keempat, menyentuh dubur dan kubul dengan telapak tangan, ya. Jadi apabila kita menyentuh kemaluan ataupun tempat buang air besar dengan tangan, ya, dengan telapak tangan tanpa pembatas, maka itu menyebabkan kita berhadas kecil. Apabila kita sudah berwudu, maka kembali wudu kita jadi batal. Lanjut pada hadas besar. Hadas besar adalah hadas yang cara menyucikannya dengan mandi wajib atau bertayamum jika tidak menemukan air. Nah, mandi wajib disebut juga mandi besar atau mandi janabah. Sebab-sebab hadas besar. Nah, ini hal-hal yang menyebabkan terjadinya hadas besar sehingga seseorang harus mandi wajib untuk menghilangkan hadas besarnya tersebut. Yang pertama, berhubungan suami istri. Yang kedua, haid, tentunya bagi perempuan. Yang ketiga, nifas juga bagi perempuan. Nah, nifas ini, adik-adik sekalian, adalah darah yang keluar dari rahim wanita sehabis melahirkan. Kalau haid, darah yang keluar dari rahim wanita normal yang terjadi secara alamiah setiap bulannya. Bukan karena penyakit, ya, tetapi memang alami, itu siklus bagi perempuan. Tetapi nifas, darah yang keluar dari rahim wanita setelah dia melahirkan. Itu kurang lebih ada 40 hari. Kemudian keluar mani bagi laki-laki. Apapun sebabnya, jika keluar mani bagi laki-laki, maka dia harus mandi besar atau mandi wajib. Yang kelima, meninggal dunia. Jadi jenazah yang meninggal dunia, itu orang yang memandikan jenazah harus memandikan wajib atau memandikan janabah jenazah tersebut, ya. Makanya
Karena jenazah sudah tidak bisa mandi sendiri, maka dia harus dimandikan oleh orang-orang yang bertugas memandikan jenazah. Masuk pada bersuci dari najis. Kalau tadi bersuci dari hadas, sekarang bersuci dari najis. Menurut bahasa, najis berarti kotor. Sementara menurut istilah, najis adalah sesuatu yang dianggap kotor oleh syara atau dianggap kotor oleh hukum Islam. Nah, cara bersuci dari najis tergantung tingkatan najisnya. Najis berdasarkan tingkatannya dibedakan menjadi 3, yaitu najis mukhaffafah atau najis ringan, kemudian najis mutawassitah atau najis sedang, dan yang terakhir najis mughallazah atau najis berat. Ya, jadi najis itu ada tingkatannya. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu. Macam-macam najis. Yang pertama najis mukhaffafah atau najis ringan. Nah, yang termasuk najis mukhaffafah yaitu air seni bayi laki-laki yang usianya belum mencapai 2 tahun dan belum makan apapun selain air susu ibunya atau ASI. Jadi air seni atau air kencing bayi laki-laki yang belum mencapai 2 tahun usianya dan belum makan apapun, maka air seninya atau kencingnya itu hukumnya masih najis mukhaffaf atau najis ringan. Tetapi walaupun bayi itu belum 2 tahun, jika dia sudah makan sesuatu selain air susu ibunya, misalnya dia sudah makan pisang, makan bubur, maka air seninya atau air kencingnya sudah bukan lagi najis mukhaffafah, tapi sudah masuk najis mutawassitah. Masuk pada najis yang kedua yaitu najis mutawassitah atau najis sedang. Nah, yang termasuk najis mutawassitah yaitu darah, muntah, nanah, bangkai, kotoran manusia dan hewan, serta minuman yang memabukkan. Semuanya itu termasuk dari najis mutawassitah. Hati-hati dengan muntah dan darah ya. Darah dan muntah ini sesuatu yang mungkin terkadang kita lupakan. Sering naik kendaraan ya, kemudian kita mabuk kendaraan, baik kita kena muntah sendiri atau terkena muntah daripada orang lain, kita itu sudah dalam keadaan bernajis. Jika kena pada pakaian kita, maka pakaian tersebut harus dibersihkan dulu atau perlu diganti baru kita sholat. Kalau kena badan kita, maka dicuci dulu, dibasuh dulu sampai hilang baunya, warnanya, dan rasanya daripada muntah tersebut yang kena pada badan kita, baru kita bisa mandi, baru kita bisa sholat. Jadi kita harus bersihkan dulu, baru kita bisa sholat ya. Najis mutawassitah dibagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang kelihatan wujudnya, warnanya, dan baunya seperti kotoran hewan. Jadi najis ini terindra, tercium, terlihat, terasa. Yang kedua najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak berwujud atau tidak terlihat wujud, tidak terlihat warna dan baunya, tetapi diyakini keberadaannya, seperti percikan air seni yang sudah kering pada celana. Ya, kita tidak lagi melihat warnanya daripada air seni itu, tidak lagi merasakan mencium baunya, tidak lagi merasakan wujudnya, tetapi kita tahu keberadaan najis tersebut, bahwa pernah terpercik air seni di celana ini. Nah, misalnya seperti itu. Ketiga, najis mughallazah atau najis berat. Najis mughallazah hanya bersumber dari 2 hewan, yaitu dari anjing dan dari babi. Baik jilatan, air seni, kotoran, dagingnya, tulang, darah maupun bangkainya daripada kedua hewan tersebut merupakan najis mughallazah. Ya, najis yang sangat berat. Jadi kalau najis mukhaffafah, cara menyucikannya mutawassitah dan mughallazah. Jadi cara menyucikannya akan dibahas pada slide berikutnya. Nah, ini cara bersuci dari najis ya. Adik-adik, bersuci dari najis ini penting ya. Jadi perhatikan. Yang pertama, cara bersuci dari najis mukhaffafah. Jika kita terkena najis mukhaffafah, yaitu percikan air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun, maka cara menyucikannya cukup dengan memercikan air pada benda yang terkena atau tempat yang terkena najis tersebut.
Jadi jika terkena pada tangan kita, maka cukup dipercikan air. Jika terkena pada baju kita, cukup dipercikan air pada tempat yang terkena najis tersebut. Kemudian baju tersebut sudah bisa digunakan untuk sholat. Yang kedua, najis mutawassitah. Najis mutawassitah tadi sudah dijelaskan bahwa dibagi menjadi dua, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Yang pertama, najis ainiyah. Cara menyucikannya karena dia terlihat, tercium dan terasa, berwujud, maka cara menyucikannya dengan menghilangkan wujudnya, warnanya, dan bau daripada najis tersebut. Jadi kita basuh benar-benar sampai hilang baunya, hilang rasanya, serta hilang wujudnya. Dibasuh dengan air sehingga hilang sifat-sifat daripada najis tersebut. Yang kedua, najis hukmiyah. Cara menyucikannya dengan membasuh tempat yang diyakini terkena najis tersebut sampai hilang sifatnya. Jadi jika kita yakini di pakaian kita atau di celana kita terkena najis atau air seni, walaupun tidak berwarna, walaupun tidak lagi berbau, tetapi kita yakini ada, maka wajib kita menyucikannya dengan cara membasuh tempat yang terkena najis tersebut. Yang ketiga, najis mughallazah. Najis mughallazah ini najis yang paling berat. Jadi cara menyucikannya adalah dengan membasuh benda atau tempat yang terkena najis tersebut sampai 7 kali atau sebanyak 7 kali. Dan salah satu basuhan satu kalinya itu hendaknya dicampur dengan tanah. Jadi jika 7 kali kita membasuhnya berdasarkan hadis Nabi, maka salah satunya atau satu kali dicampur dengan tanah. 6 kalinya cukup dengan basuh dengan air, tetapi satu kali itu dibasuh dengan tanah supaya benar-benar hilang bekas daripada najis mughallazah tersebut. Demikian ya, mudah-mudahan ada manfaatnya materi ini. Jangan lupa rajin cuci tangan, selalu gunakan masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, dan terutama itu perbanyak doa ya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Doa yang paling utama, sebab itu merupakan ikhtiar yang paling utama daripada semua tersebut. Terima kasih atas semua perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita bertemu pada materi-materi berikutnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.